Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rehan Ramadan, biasa dipanggil Raihan, dengan akhiran NIM 048. Saya berasal dari Fakultas Vokasi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mendemokan hasil dari mata kuliah pemrograman web framework, di mana akan saya demokan mengenai fitur-fitur yang ada pada web ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dari yang pertama itu adalah fitur login. Jadi, pada fitur login ini akan tersedia eh, untuk pemasukan email dan juga password. Di sini juga tersedia lain seperti mengingat, jadi jika pengguna login itu tanpa perlu memasukkan kembali untuk email dan passwordnya. Dan juga ada fitur lupa password yang akan kita coba nantinya. Mungkin kita coba dulu untuk masuk ke webnya ya. Nah, untuk register ini masih belum ada memang pada web ini. Karena untuk register nanti kita akan memasukkan datanya itu dari codingan di user seeder. Tapi kita coba dulu untuk masuk ke dalam webnya dulu. Nah, ini saya coba misal passwordnya salah, maka akan ada muncul ini peringatan bahwa ada data yang nggak sesuai dengan yang tersimpan. Bahkan bahkan jika password tidak diisi, maka akan muncul bahwa password harus diisi. Begitu pula untuk email akan muncul bahwa email harus diisi. Berikut saya akan mencoba untuk masuk ke dalam web. Maaf. Berikut adalah tampilan dari web donasi ini. Jadi ada halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini akan menampilkan jumlah donatur, jumlah champions, dan jumlah donasi yang sudah disumbangkan. Untuk dashboard ada tiga hal ini. Itu gunanya untuk fitur menampilkan ketiga hal ini. Di sini juga terdapat profil yang masih belum bisa diapa-apakan ini dan bisa berguna untuk logout. Selanjutnya ada kategori. Nah, dalam kategori ini kan belum ada data yang tersedia. Kita bisa menambahkan data pada kategori ini jika kita mengetik tombol tambah ini. Pada tombol tambah ini kita akan mencoba untuk menambahkan kategori ya teman-teman. Untuk gambar dan namanya. Misal apa ya? eh, tes ya, tes dan gambar kita akan coba. Aduh. Nah, untuk gambar berhasil disimpan, untuk kategori bisa disimpan. Jika data sudah ditambahkan, maka akan ada CPU. Ini ada gambar ini, nama kategori dan juga ada aksi. Nah, untuk aksi ini terdapat dua hal, yaitu dapat melakukan edit dan juga hapus. Untuk edit, kita dapat mengubah gambar yang ada sama namanya. Coba kita tes update ya, tes edit. Nah, nama kategori akan berubah menjadi sesuai yang dieditkan. Namun jika kita ingin menghapus data juga dapat dilakukan dengan cara menghapus data. Dan akan muncul kategori pada data berhasil dihapus. Selanjutnya ada Champagne. Untuk Champagne ini kurang lebih sama seperti kategori tadi, cuma isinya berbeda. Kita bisa menambahkan hmm, beberapa hal di sini. Oh iya, untuk kategori ini masih kosong ya, karena tadi kita hapus, kita coba isi kembali biar ada data di situ. Untuk Champagne, kita coba menambahkan data pada Champagne ya. Untuk tambahkan data coba. Nah, kita pilih gambar, misalnya apa lagi ya? Jadi sebelum ini aja. Untuk judul kita bisa masukkan tes 2, itu tes 2. Nah, karena kategori yang kita sediakan tadi cuma ada tes, jadi cuma muncul tes ini. Jika kita tambahkan maka akan muncul di kategori yang lainnya pada kategori di atas. Dan kita bisa nambahkan deskripsi. Nah, ini kan untuk pengisian deskripsi, jadi dia bentuknya teks ya. Misal, nah, udah. Target kita bisa isikan dengan numerik dan kita bisa isi yang jadwal 30 12 2024 lah. Saya simpan. Sip. Nah, masuk ada kendala. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita menambahkan data tadi, mungkin kita bisa melihat data yang kita masukkan tuh udah
tersedia di sini. Jadi dengan judul, kategori, gambar, target durasi, dan tanggal berakhirnya. Di sini di Gmail kita juga bisa melakukan aksi, ada edit dan juga hapus. Untuk edit ini kita bisa merubah apapun yang ada di sini seperti yang kita sudah sediakan tadi. Misal nih, aku kayak mau tadi belum nunjukin ya, kalau target donasi ini harus berupa angka. Tuh. Nah, akan muncul notifikasi kita harus memasukkan angka. Nah, ini untuk campaigns. Jika kita hapus, kita bisa hapus seperti data yang tadi. Nah, karena kita sudah memasukkan data, maka dalam halaman dashboard ini akan ada perubahan. Nah, jadi kan di campaigns ini ada satu campaigns dan dalam halaman dashboard akan ada tambahan satu campaigns. Saja memilih donatur ini belum bisa kita ubah dan donation ini bisa kita nanti isikan bisa kita lihat data-data yang sudah mendonasikan dan kita lanjut ke profil. Jadi pada profil ini kita dapat mengubah data-data yang sudah kita masukkan sebagai profil. Ada nama lengkap, email, dan kita juga bisa mengubah password. Untuk merubah password ini kita akan menggunakan dari SMTP ya. Jadi ada web sebelah yang namanya SMTP. Apa ya? Aduh lupa lagi. Maaf ya, ntar kita coba. Oke, kita di sini juga ada yang namanya enable two factor. Jadi enable two factor ini kita akan menggunakan login tambahan atau verifikasi login tambahan yang akan kita relevasikan dengan Google Authenticator. Kita coba isi. Nah, kita coba enable, maka akan muncul ini QR dan kita harus menyambungkannya ke aplikasi di Google Authenticator. Kalian kita dapat menggunakan di di HP. Terus kita download Google Authenticator dan gunakan pindah kode QR. Nah, maka akan muncul kode autentikasi dua faktor yang ada di aplikasi tersebut. Ini kita coba di yang atas ya, teman-teman. Ada ini langsung itu datanya akan update tiap 1 menit harusnya. Maka kita harus segera menggunakannya. Jadi kita mungkin mau nyoba aja teman-teman ya. Nih, login, kita gunakan alamat email yang tadi. Nah, kita harus memasukkan two factor challenge nih. Jadi ini saya lupa ganti namanya. Jadi kita bisa memasukkan kode yang ada pada Google Authenticator. Seperti yang sekarang serang ada nih, 544426. 544426. Mungkin sekarang kita coba salahkan dulu teman-teman ya, karena kita coba untuk kalau salah apa yang terjadi. Nah, kalau salah itu kita nggak dapat melanjutkan login dari teman-teman. Dia tetap berada di sini dan kita harus masukkan kode yang benar. Kita masukkan kode yang baru, muncul ini. Dia update 156906. Oke, dan akhirnya kita dapat melakukan login. Nah, salah. Satu 551 167 551 167. Salah. Maaf guys. Diupdate lagi. 427 492. Nah, kita dapat memasuki web ini kembali dengan melakukan verifikasi tambahan. Dan pada fitur terakhir itu ada slider ini masih belum ada nah, masih belum ya kita belum banyak gunakan di sini. Namun kita dapat menambahkan gambar dan link slider. Jadi kayak kita bisa menambahkan slider itu kan yang pada web itu kan kalau kalian tahu yang digeser di atas itu ntar bakal kita ada gambar sama linknya kan. Ntar kalau dipencet itu bakal mengarahkan ke link tersebut. Oke, mungkin sekian saja ya untuk fitur yang ada pada web ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MVC. Ya, apa sih MVC itu? MVC itu adalah singkatan dari Model View Controller, yaitu sebuah arsitektur desain yang digunakan untuk memisahkan logika program agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Konsep itu sangat penting dalam framework Laravel terutama, karena seluruh alur kerja aplikasi web ini didasarkan pada pembagian tanggung jawab tiga komponen utama ini. Yang pertama, itu model. Jadi model itu merupakan yang berhubungan langsung dengan database dan logika. Jadi
Di Laravel ini, model itu digunakan untuk mempresentasikan tabel di database dan mengatur bagaimana data disimpan, diambil, atau dimanipulasi. Mungkin kita coba lihat di salah satu di web yang tadi kita gunakan ya. Kita ambil di bagian campaign. Nah, begini teman-teman. Jadi kan kita udah tahu tiga hal tadi. Ada model, ada view, sama controller. Kalau di dalam Laravel ini kita bisa lihat di untuk controller ya, itu terdapat pada HTTP. Di bagian admin itu merupakan bagian controllernya. Dan untuk model akan ada folder model sendiri di bagian HTTP. Namun untuk view itu akan ada pada file yang berbeda, itu akan berada di bagian database. Bukan database, di bagian nah ini research ada view. Jadi di view ini bakal ada folder-folder sendiri. Jadi kenapa ini juga dibuat folder-folder ada campaign, kategori, dashboard, donation. Jadi untuk masing-masing masing-masing kategori masing-masing file tadi itu kan ada di web tuh. Yang mana ya? Langsung kita lihat ya. Ada dashboard, kategori, campaign, donatur, donation, sama profil saya. Nah, kalau yang bagian campaign itu kan ada tiga hal. Ada halaman utama buat campaign sendiri, ada edit, dan ada halaman tambah untuk campaign-nya sendiri. Mungkin kita masuk ke model dulu ya teman-teman. Seperti kita bahas tadi, untuk model tuh bakal ada di sini. Nah, di campaign ini. Jadi di model itu teman-teman, jadi model ini kan ada kalau kita di sini ada protected variable, ada title, slug, kategori ID, dan macam-macamnya. Jadi model campaign ini tuh berguna untuk berfungsi untuk berkomunikasi langsung dengan tabel campaign di database. Jadi itu kita kan menggunakan properti variable tuh untuk menunjukkan bahwa kolom yang bisa diisi itu bisa diisi otomatis pada saat proses simpan. Jadi variable itu bisa diisi proses secara otomatis lah, dapat diisi lah intinya. Lalu ada relasi antara ini di bawahnya itu sebentar saya geser. Nah, ada belongs to, ada has many, dan lain-lainnya lah. Jadi untuk ketiga hal tersebut itu tuh menjelaskan eh, sebuah relasi lah. Jadi ada relasi antara model belongs to ke kategori dan user tadi. Ada hash many ke donasi. Dan dengan begitu tuh saya tuh bisa memanggil relasi seperti apa, misal campaign kategori itu dan bla bla di itu tanpa SQL yang query SQL yang manual gitu. Dan selanjutnya untuk controller itu kita coba pindah dulu ya teman-teman. Controller ini ada di HTTP champion sendiri. Nah, jadi di controllernya ada macam-macam juga teman-teman. Kita mulai dari indeks ini ya. Jadi di indeks ini itu kan ada nih. Jadi di controller itu memanggil model champion untuk mengambil data dalam database. Jadi controller ini dengan fitur pencarian misalnya kayak ini kan ada ini champion list Lewandowski. Nah, controller itu melakukan fitur pencarian berdasarkan judul jika ada query key. Nah, setelah itu data itu dikirim ke view yang akan ada di view admin campaign index dengan variabel campaign. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat ada beberapa fungsi juga di controller ini teman-teman. Eh, ada apa lagi? Nah, misal store ini store. Store itu tuh dalam data campaign itu akan menerima data dari data form tambahan. Maaf. Jadi fungsi store itu menerima data form tambah dari campaign. Jadi pas setelah kita menambahkan tambah itu maka store ini akan menerima data-data yang ada. Maka di sini ada title, slug, kategori itu dia bakal menerima data dari tambahan itu. Di sini tuh Laravel otomatis melakukan validasi input, upload gambar ke folder, terus bla 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 untuk akhirnya bisa ditampilkan pada halaman view setelah muncul kata-kata berhasil. Mungkin kita langsung lanjut ke view aja teman-temannya untuk mempersingkat waktu. Jadi di view itu akan ada di halaman eh, ini research. Ke view kita bakal langsung coba ke ini ya, langsung indeks. Nah, indeks ini akan halaman utama si campaignnya itu sendiri yang sebelum kita tambah atau kita edit. Nah, jadi di view ini ya simpelnya kita ngoding buat menampilkan lah. Jadi nggak banyak-banyak hal yang bisa maksudnya bukan ngarahnya ke bagian tapi lebih ke desain dari dari web atau aplikasi ini sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.